New Mexico sebuah negeri yang dipanggang di bawah terik matahari gurun dan mendingin di bawah langit tak berujung pada malam hari. Di Albuquerque panasnya tidak selalu ekstrem tetapi konstan kering tajam dan melelahkan. Trotoar menjadi begitu panas hingga bisa membakar kulit. Malam tiba-tiba berubah dingin tanpa peringatan. Bagi para turis, itu adalah bagian dari pesona barat daya. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki rumah, cuaca ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tanpa teduh di musim panas dan tanpa kehangatan di musim dingin, setiap hari di luar ruangan terasa seperti pertarungan yang lambat. Kulit retak, bibir kering, air cepat habis. Dan ketika penampungan penuh atau terlalu jauh untuk dicapai, banyak orang terpaksa tidur dimanapun mereka bisa, di tenda, di bawah jembatan, atau di belakang gedung kosong. Di Albuquerque gurun tidak berteriak, ia menggerus perlahan sedikit demi sedikit hingga tubuh menyerah lebih dulu sebelum semangat melakukannya. What made you get back in it? I came here, Just Albuquerque? Albuquerque, and the shit that I've been put through here, What's the main thing you think that will help you right now? leaving here. Just leaving, for starters? Yeah, but it's not Being around positive people? it's not that easy. When you're addicted and you get sick, you get way sicker than heroin. 1. Kondisi tunawisma saat ini di Albuquerque. Tunawisma di Albuquerque telah menjadi masalah serius dan setiap tahun kondisinya semakin memburuk. Jika Anda berjalan di sekitar kota hari ini, Anda akan melihat tenda-tenda di bawah jembatan, orang-orang tidur di trotoar dan lainnya hanya berjalan tanpa tujuan, tanpa tempat untuk dituju. Ini bukan lagi sesuatu yang terjadi di balik bayangan. Sekarang semuanya ada di depan mata kita. Pada tahun 2024, kota ini mencatat lebih dari 2.700 tunawisma dan lebih dari 1.200 diantaranya hidup sepenuhnya di luar ruangan. Itu adalah angka yang sangat tinggi untuk kota sebesar ini. Hal ini menunjukkan betapa banyak orang yang berjuang untuk bertahan hidup tanpa atap, tanpa rasa aman, dan seringkali tanpa bantuan. Dan kenyataannya angka-angka itu mungkin masih terlalu rendah. Banyak tunawisma berpindah-pindah menghindari pendataan atau tidak tercatat dalam sistem resmi. Like, you know, babe, like, to be honest, like, I'm not over there killing people. I'm not molesting children. I'm not doing things that would hurt innocent people. You know, Albuquerque is not a bad place. You know what I'm saying? But if you really, really want to help somebody who's in need, like, you know, just bullshit aside, emergency time is now because I could really use the help, right? I'm gonna die. Rumah sakit dan penampungan melaporkan bahwa mereka melihat jauh lebih banyak orang daripada yang bisa dilacak oleh pemerintah kota. Sebagian besar penampungan hampir selalu penuh setiap malam. Beberapa orang menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu tempat tidur dan banyak yang akhirnya menyerah lalu tidur di jalan. Hunian transisi jenis tempat tinggal yang membantu orang secara perlahan kembali bangkit sangat terbatas. Sungguh sulit menemukan stabilitas ketika tidak ada pegangan yang pasti. Krisis ini bukan hanya tentang perumahan, ini tentang kesehatan martabat dan kelangsungan hidup ya. Banyak dari mereka yang tinggal di luar ruangan adalah lansia penyandang disabilitas atau orang yang berjuang dengan penyakit mental. Beberapa dulunya memiliki pekerjaan dan keluarga. Kini mereka terjebak dalam sistem yang berjalan terlalu lambat dan memberikan terlalu sedikit bantuan. Apa yang terjadi di Albuquerque bukan hanya lonjakan angka, melainkan sebuah keruntuhan perlahan. I lost my house after I had my second baby because I had a spot. You know, I had a spot in a job and everything, but when I had my second baby, he was in the ICU. So, like, I was working up until I had him, and then my landlord was selling the house I was staying in, and then. 2. Bagaimana masalah perumahan memicu tunawisma di Albuquerque?
Ketika membahas meningkatnya tunawisma di Amerika, keterjangkauan perumahan selalu memainkan peran sentral. Di Albuquerque, kaitan ini begitu jelas sekaligus sangat memprihatinkan. Dengan sewa yang terus naik dan ketersediaan yang menurun, semakin banyak penduduk yang terdorong ke arah tunawisma, sebuah situasi yang benar-benar serius. Per pertengahan 2025, sewa median untuk semua jenis perumahan di Albuquerque sekitar $1,250 per bulan, kira-kira 26% lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun pengurangan ini tidak serta-merta meringankan beban bagi keluarga dan individu berpenghasilan rendah. Faktanya hampir setengah dari penyewa dianggap terbebani biaya. Artinya mereka menghabiskan lebih dari 30% pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa. Hampir sulit dipercaya. Bayangkan 1 dari 2 orang berjuang keras hanya untuk mempertahankan atap di atas kepala mereka. Selain itu, kenaikan sewa terus menekan rumah tangga. Hanya dalam paruh pertama tahun 2024, sewa naik 4% untuk unit 1 kamar tidur dan 25% untuk unit 2 kamar tidur. Jadi meskipun Albuquerque lebih murah dibandingkan beberapa kota lain, kenaikan yang stabil ini benar-benar menumpuk, terutama ketika pendapatan hampir tidak berubah. Lebih jauh lagi, kekurangan perumahan terjangkau sangat signifikan. Diperkirakan New Mexico kekurangan sekitar 38.000 unit rumah sewa yang terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan sangat rendah. Itu berarti banyak orang terjebak dalam daftar tunggu, kadang tanpa batas waktu, untuk mendapatkan tempat yang benar-benar bisa mereka bayar. Dan menyedihkan sekali, meskipun ada penampungan darurat dan hunian transisi, tempat-tempat ini seringkali penuh, membuat individu dan keluarga tanpa pilihan. Akibatnya bahkan banyak pekerja yang memiliki pekerjaan tetap berakhir tanpa rumah. Mereka bekerja tetapi tidak sanggup menutup kebutuhan hidup. Ketika seseorang berpenghasilan rendah dan setengah gajinya habis untuk sewa pengusiran, hampir tak terelakkan. Ini sungguh menyedihkan dan tidak adil. Kenyataannya jelas, kecuali pasokan perumahan diperluas dan ada kontrol sewa atau program perumahan terjangkau yang lebih kuat, Albuquerque akan terus melihat lonjakan tunawisma, baik dalam skala nasional maupun di dalam kotanya sendiri. Mimpi untuk memiliki rumah yang stabil semakin menjauh bagi banyak orang. Masalah perumahan bukanlah sekadar latar belakang, melainkan jantung dari krisis ini. Dan hingga masalah ini ditangani, lebih banyak kehidupan akan hancur di bawah bebannya. Tiga, penyalahgunaan zat dan kecanduan. Apakah penyalahgunaan zat telah menjadi penggerak diam-diam di balik tunawisma di Amerika? Di Albuquerque, kecanduan jelas memperburuk krisis ini dan memperdalam penderitaan mereka yang tidak memiliki rumah. Pertama, banyak orang yang mengalami tunawisma juga berjuang dengan narkoba atau alkohol. Data nasional menunjukkan bahwa kira-kira sepertiga tunawisma mengalami gangguan penggunaan zat dan 2/3 dari mereka memiliki riwayat panjang ketergantungan pada narkoba atau alkohol. Secara lokal, International District, sering disebut war zone, sangat terdampak. Di sini fentanyl, metamfetamin, heroin, dan kokain terlihat mencolok di ruang-ruang publik. Pihak berwenang melaporkan bahwa sekitar 65% dari kematian akibat overdosis di New Mexico sejak 2022 melibatkan fentanyl, opioid kuat yang hampir 100 kali lebih kuat daripada morfin. Statistik ini sungguh mengerikan. Itu menunjukkan betapa mematikannya kecanduan saat ini. Apa yang mendorong tingkat penyalahgunaan zat seperti ini? Seringkali kecanduan berawal sebagai mekanisme bertahan hidup. Orang-orang yang hidup di jalan menggunakan narkoba untuk menumpulkan rasa sakit fisik, trauma emosional, atau penyakit mental. Namun alih-alih memberikan kelegaan, hal itu justru memperdalam penderitaan mereka dan membuat mereka sangat sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Pengamatan pribadi saya adalah bahwa kecanduan di sini bukan pilihan gaya hidup, melainkan sebuah tragedi yang menjebak orang dalam siklus keputusasaan dan keterasingan.
jika melihat kapasitas pengobatan Albuquerque hanya memiliki sekitar 800 tempat tidur pemulihan di 18 penyedia layanan, itu mungkin terdengar seperti sebuah awal. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah orang yang membutuhkan bantuan ini hanya setetes air di lautan. Sungguh memilukan membayangkan bahwa ratusan orang harus menunggu tanpa perumahan yang aman atau perawatan sementara kecanduan menghancurkan mereka. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat mengharapkan seseorang menemukan rumah yang stabil atau pekerjaan layak sementara mereka bertahan hidup dengan opioid dan tidur di dalam tenda? Itu hampir mustahil. Kecanduan mengganggu kemampuan mengambil keputusan, meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan, dan membuat orang semakin sulit mengikuti bantuan apapun yang ditawarkan. Namun ada harapan. Bukti menunjukkan bahwa begitu orang menerima hunian yang stabil dan akses ke perawatan seperti dalam program Housing First, mereka jauh lebih mungkin untuk mengurangi penggunaan zat dan membangun kembali kehidupan mereka. Meski begitu, pendanaan dan akses masih sangat kurang. Hanya sekitar sepertiga penduduk New Mexico dengan gangguan penggunaan zat yang menerima layanan perawatan melalui Medicaid atau program lain. Kesenjangan ini benar-benar tidak dapat diterima. Kita harus dengan jelas mengatakan kecanduan bukanlah kegagalan moral, ini adalah masalah kesehatan masyarakat. Dan mengakhiri krisis tunawisma di Amerika harus mencakup strategi penuh belas kasih, memperluas hunian pemulihan, menyediakan alat pencegahan overdosis seperti Narcan, menghadirkan layanan kesehatan mental terintegrasi, serta meningkatkan pendidikan publik untuk mengurangi stigma. Tanpa menangani kecanduan, upaya menyediakan perumahan akan selalu kurang berhasil. Kesimpulannya, kecanduan di Albuquerque sangat terkait erat dengan tunawisma. Ini bukan hanya tentang kehilangan rumah, tetapi juga tentang kehilangan kendali atas hidup seseorang. Dan kecuali kita menganggap kecanduan sebagai bagian dari solusi tunawisma di Amerika, akan tetap menjadi kenyataan yang menghantui terlalu banyak orang. Sekaranglah waktunya mengganti rasa malu dengan dukungan dan ketakutan dengan harapan. Krisis pekerjaan di balik tenda. Mari kita jujur, setiap kali kita berbicara tentang orang-orang yang hidup di jalanan, selalu muncul pertanyaan, mengapa mereka tidak bekerja saja? Kedengarannya sederhana. Tetapi di Albuquerque jawabannya jauh dari sederhana. Pertama-tama, pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan sebagian orang. Ya, ada tanda lowongan kerja di sana-sini, tetapi sebagian besar pekerjaan itu paruh waktu, bergaji rendah, dan tanpa tunjangan apapun. Bahkan, jika seseorang berhasil mendapatkannya, biasanya itu tidak cukup untuk menutup biaya sewa makanan dan transportasi, terutama ketika sewa terus naik setiap tahun. Banyak orang berasumsi bahwa jika seseorang sehat jasmani, maka ia seharusnya bisa bekerja. Tapi, bagaimana jika tidak punya kartu identitas? Bagaimana jika tidak punya pakaian bersih atau telepon untuk menerima panggilan? Bagaimana jika sedang berjuang melawan penyakit mental atau kecanduan? Semua ini adalah perjuangan sehari-hari bagi orang tunawisma, dan hal itu membuat mempertahankan pekerjaan menjadi sangat sulit. Lalu ada masalah pasar kerja itu sendiri. Albuquerque sejak lama memiliki salah satu tingkat pengangguran tertinggi di negara bagian. Banyak orang di sini bekerja di jasa makanan konstruksi atau pekerjaan musiman, jenis pekerjaan yang cepat hilang ketika ekonomi melambat. Dan setelah pandemi, mari kita akui banyak dari pekerjaan itu tidak pernah kembali seperti semula. Bahkan jika seseorang siap bekerja, mau datang tepat waktu dan benar-benar bersih, banyak pemberi kerja enggan mengambil risiko mempekerjakan orang yang tidak memiliki alamat tetap. Itu tidak adil, tetapi begitulah cara sistem bekerja saat ini. Ada juga hal yang jarang dibicarakan, trauma. Ketika Anda telah tunawisma selama bertahun-tahun, setiap hari hanya tentang bertahan hidup. Tekanan semacam itu mengubah diri Anda. Itu mengganggu fokus tidur dan suasana hati Anda. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa masuk kerja pukul 8 pagi dan tersenyum sepanjang shift ketika malam sebelumnya ia membeku kedinginan di tempat parkir? Kenyataannya situasi ini lebih besar daripada sekadar mencari pekerjaan. Ini tentang martabat, tentang kepercayaan.
tentang memberikan orang kesempatan yang adil. Dan sampai kita memperbaiki keretakan mendalam dalam sistem, bukan hanya papan lowongan kerja, kita akan terus melihat semakin banyak orang terjatuh. Jadi lain kali ada yang bertanya mengapa mereka tidak bekerja, mungkin kita harus bertanya, apa yang sudah kita lakukan agar bekerja benar-benar menjadi mungkin. Karena di balik setiap stereotip malas, seringkali ada kisah seseorang yang sudah mencoba, tetapi ditolak. Inilah satu lapisan lagi dari krisis tunawisma yang terus tumbuh di Amerika, sebuah negara di mana orang ingin bekerja, tetapi sistemnya tidak bekerja untuk mereka. Kesejahteraan sosial dan tunawisma di Albuquerque. Jaring pengaman sosial Albuquerque bagi orang-orang yang menghadapi tunawisma cukup luas, tetapi juga sangat terbebani. Di satu sisi ada jejaring kompleks organisasi non-profit, lembaga kota, dan program negara bagian yang dirancang untuk membantu. Namun di sisi lain, permintaan selalu melampaui ketersediaan, membuat banyak orang tidak mendapat dukungan yang memadai. Pertama, ada Coordinated Entry System milik kota. Sistem ini memprioritaskan individu berdasarkan penilaian kerentanan menggunakan alat seperti PISPDA untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan bantuan. Secara teori, sistem ini membuat akses lebih adil dan lebih cepat. Namun kenyataannya, dengan sekitar 5.900 rumah tangga mengalami tunawisma setiap tahun di Albuquerque, sistem ini jarang bisa mengikuti kebutuhan. Banyak orang berakhir di daftar tunggu atau dipindahkan dari satu sumber daya ke sumber lain tanpa hasil yang jelas. Layanan kesehatan untuk tunawisma di kota ini juga cukup berkembang. Albuquerque Healthcare for the Homeless mengoperasikan kampus khusus dengan tim outreach yang menawarkan layanan medis. Namun pada malam 29 Januari 2024 hanya sedikit lebih dari setengah dari individu tanpa tempat tinggal yang dilaporkan memiliki akses terhadap bentuk perawatan apapun. Artinya separuh lainnya menghadapi masalah kesehatan fisik maupun mental tanpa pengobatan konsisten. Di rumah sakit di seluruh negara, bagian antara 2019 hingga 2023 ada sekitar 3882 individu. Unik, dengan ketidakstabilan perumahan yang mengakses layanan medis rata-rata 6 kunjungan per orang. Jelas, banyak yang mencari bantuan tetapi seringkali hanya dalam kondisi krisis, bukan lewat dukungan berkelanjutan. Penampungan darurat dan hunian pemulihan melengkapi layanan publik. Kelompok berbasis agama seperti Joy Junction menyediakan tempat tinggal, makanan, dan konseling melayani sekitar 300 orang setiap hari. Selain itu, Albuquerque menawarkan sekitar 800 tempat tidur hunian pemulihan melalui 18 penyedia layanan. Itu memang bermanfaat, tetapi sekali lagi tertutupi oleh ratusan orang yang menunggu bantuan dan ribuan lainnya yang hidup dalam kondisi tidak stabil. Selain itu, kota ini telah menginvestasikan lebih dari 7 juta per tahun dalam pendanaan Federal Continuum of Care. Dana hibah ini digunakan untuk penampungan darurat, perumahan pendukung permanen, program rapid rehousing, dan layanan terkait. Selain itu, para pemilih juga menyetujui obligasi sebesar 14 juta untuk membangun ruang penampungan baru, menunjukkan adanya kemauan lokal untuk menghadapi masalah ini. Namun kapasitas penampungan tetap jauh di bawah kebutuhan. Banyak malam penampungan penuh atau bahkan terpaksa menolak orang masuk. Respons pemerintah dan kebijakan. Kota Albuquerque telah melakukan upaya nyata untuk menangani tunawisma melalui kombinasi tindakan darurat jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Namun skala krisis ini terus menantang bahkan respons yang paling tulus sekalipun. Salah satu tindakan paling menonjol dari kota ini adalah pembentukan Departemen Albuquerque Community Safety ACS. Alih-alih mengirim polisi untuk merespon panggilan non-kekerasan yang melibatkan kesehatan mental,
penyalahgunaan zat atau tunawisma kota mengirim responden sipil terlatih. Model ini sekaligus penuh belas kasih dan praktis mengurangi beban pada kepolisian dan meningkatkan hasil bagi individu yang rentan. Dalam hal infrastruktur penampungan kota, telah menyetujui pendanaan untuk fasilitas baru, termasuk gateway center berskala besar yang ditujukan untuk menyediakan penampungan darurat unit medis untuk detoksifikasi alkohol, narkoba, dan layanan navigasi perumahan. Meskipun menjanjikan, dalam lingkupnya proyek ini menghadapi penundaan dan kritik karena dianggap terlalu lambat untuk menjawab kebutuhan mendesak. Sementara itu, penampungan di seluruh kota hampir selalu penuh setiap malam. Albuquerque juga mendorong reformasi zonasi untuk mempercepat pembangunan perumahan terjangkau. Melalui inisiatif Housing Forward Abiku, kota ini bertujuan menambah ribuan unit perumahan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif kepada pengembang. Upaya ini memang merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan tunawisma. Pada akhirnya, meskipun para pemimpin lokal mengakui urgensi masalah ini, upaya mereka terhambat oleh keterbatasan pendanaan, tekanan politik, dan kompleksitas persoalan itu sendiri. Untuk menciptakan dampak yang nyata dan berkelanjutan, Albuquerque harus meningkatkan skala pendekatannya, memprioritaskan perumahan pendukung permanen, serta memperkuat koordinasi dengan program negara bagian dan federal. Segala sesuatu yang kurang dari itu hanya akan membuat kota ini terjebak dalam siklus solusi sementara. Bagaimana warga terdampak oleh tunawisma? Tinggal di Albuquerque sulit untuk tidak menyadari betapa tunawisma telah mengubah wajah kota. Sebagian orang merasa sedih atau tidak berdaya ketika melihat orang tidur di trotoar. Yang lain merasa frustrasi, terutama para pemilik toko atau orang tua yang khawatir tentang keamanan di dekat sekolah dan taman. Jujur saja saya bisa memahami kedua sisi. Tidak ada yang ingin melangkahi tenda dalam perjalanan menuju tempat kerja, tetapi tidak ada seorang pun yang memilih tinggal di tenda, kecuali mereka benar-benar kehabisan pilihan. Saja hal ini menciptakan ketegangan. Orang-orang takut akan kejahatan sampah atau penggunaan narkoba di tempat umum. Dan mari kita akui, beberapa bagian kota memang terasa jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun masalahnya adalah sekadar membersihkan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Memindahkan orang dari satu sudut ke sudut lain tidak memperbaiki keadaan. Jika kita hanya melihat tunawisma sebagai gangguan, kita akan kehilangan kisah kemanusiaan yang tersembunyi di baliknya. Saya percaya sebagian besar warga Albuquerque ingin membantu, tetapi mereka juga ingin merasa aman. Menemukan keseimbangan itu memang sulit, tetapi jika kota tidak melakukan lebih banyak untuk mengatasi akar permasalahan, kita semua hanya akan berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Kesimpulan, tunawisma di Albuquerque bukan hanya masalah kebijakan, melainkan cerminan dari pergulatan yang lebih dalam masyarakat Amerika. Kenaikan biaya perumahan, kecanduan yang tidak tertangani, dukungan kesehatan mental yang terbatas, serta program sosial yang kurang pendanaan, semuanya berpotongan dan menciptakan krisis yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Apa yang terjadi di sini adalah bagian dari gambaran yang lebih luas tentang tunawisma di Amerika, sekaligus pengingat betapa mudahnya orang terperosok ke dalam celah sistem. Namun ini bukanlah situasi tanpa harapan. Dengan perpaduan yang tepat antara belas kasih, kemauan politik, dan aksi komunitas, kemajuan tetap mungkin terjadi. Lebih banyak perumahan permanen, layanan kesehatan yang diperluas, dan dukungan pekerjaan dapat benar-benar mengubah kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya ingin mengelola krisis ini atau benar-benar ingin mengakhirinya?
Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk masa depan Albuquerque dan mungkin juga akan memengaruhi cara kita menangani meningkatnya jumlah tunawisma di seluruh Amerika.